Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam damai sejahtera saudara-saudari pendengar podcast Emana. Syukur kepada Tuhan, pada hari ini kita dapat kembali lagi menikmati porsi ayat bacaan firman Tuhan. Bersama dengan saya, Saudara Richard, dan juga Saudara Heri. Halo Saudara Heri. Ya, halo Saudara Richard, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Pada hari ini kita dapat kembali lagi menikmati porsi ayat bacaan di dalam Matius pasal 15. Ayat 1 sampai 28. Perikop ini secara khusus membicarakan mengenai sebuah topik, yaitu ibadah yang sia-sia. Topik ini didasari dari sebuah ayat di dalam Matius pasal 15, ayat 8 sampai 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Di sini ada sebuah kutipan. Tuhan Yesus mencela orang Israel karena menyembah Allah dengan kepalsuan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari aku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Seperti orang-orang Farisi yang munafik, ketika memberi sedekah, meniup trompet di hadapan orang, ketika berdoa, senang berdiri di tempat ibadah atau persimpangan jalan agar kelihatan orang banyak. Ketika berpuasa, wajahnya dibuat bermuram durja. Orang Farisi senang mencobai Tuhan melalui mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Tuhan untuk mendapatkan alasan menuduh Tuhan. Orang Yahudi sangat bergairah terhadap Allah, namun tidak menurut pengetahuan yang benar. Sebaliknya, mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri dan tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ayat 9 berkata, percuma mereka beribadah kepadaku, karena ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ini mewahyukan bahwa ada orang yang percuma beribadah kepada Allah. Sebab utamanya ialah karena mereka mengajarkan perintah manusia. Kita harus menyembah Allah menurut firman-Nya, yaitu kebenaran. Dalam pandangan Allah, bukan masalah penampilan lahiriah, tetapi masalah realitas batiniah. Bukan masalah apa yang kita katakan, dalam pandangan Allah bukan masalah apa adanya kita. Dalam apa yang disebut praise and worship, di mana para gadis cantik menyanyi dengan rok mini, di manakah hati banyak orang yang mendengarkan? Mungkin dalam perzinahan. Apakah ini penyembahan kepada Allah? Tidak. Ini suatu nista bagi Allah kita yang kudus. Marilah kita bersorak-sorai kepada Tuhan dari roh yang bersih. Kita harus lebih memperhatikan realitas batinnya. Bagaimana pandangan saudara ini terhadap kehidupan ini? Amin. Terima kasih Saudara Richard. Ya. Oke, kalau kita lihat porsi hari ini memang menekankan bagaimana orang-orang Farisi di dalam menyembah atau beribadah kepada Allah. Sebenarnya mereka adalah satu contoh bagi kita, dan apa yang mereka alami itu juga bisa kita alami. Bagaimana di pandangan Allah, apa yang kita lakukan, ya ibadah kita, ya tidak ada nilainya atau sia-sia. Karena mungkin memang kita bergairah seperti orang-orang Farisi, tapi terkadang kita di dalam hal mengikuti Tuhan, kita bisa jatuh ke dalam konsepsi alamiah kita manusia yang jatuh. Sehingga yang kita kerjakan itu adalah menurut pandangan manusia.
Dan yang kita cari juga adalah perkenan manusia, bukan lagi perkenan Allah. Ini menjadi satu peringatan bagi kita. Karena itu sebagai orang Kristen, ya sebagai orang yang beribadah kepada Tuhan, tentu kita harus bagaimana mencari perkenan Tuhan kita. Ya, Tuhan sendiri juga mengatakan bahwa penyembah-penyembah sejati adalah orang yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ini adalah perkara hal menyembah kepada Allah seturut dengan apa yang Allah perkenan, ya menurut apa yang ada di dalam batin. Ya puji Tuhan ya bahwa sebagai orang Kristen Tuhan Sang Roh ada di dalam kita. Karena itu untuk menyembah Dia kita perlu belajar berkontak dengan Dia di dalam kita. Kita bukan lagi mencari sesuatu yang di luar, ya sesuatu yang enak untuk dilihat oleh mata. Tapi yang perlu kita cari adalah perkenan Tuhan, ya respon batin di dalam kita. Ya buat orang-orang Farisi yang mereka kerjakan hanyalah mencari penilaian manusia supaya mereka terlihat kudus, terlihat rohani. Ya, ini adalah satu konsep yang jatuh dari manusia. Tapi yang Allah cari bukan demikian. Karena itu ketika kita datang beribadah kepada Allah, paling penting ya kita perlu mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Ketika kita mengerjakan demikian, tentu yang kita cari adalah perkenan dari Allah, bukan lagi perkenan dari manusia. Bukan untuk mencari pujian yang sia-sia, tapi kita mencari pujian dari Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, semoga kita menjadi orang yang semakin memperhatikan realitas batinia, sehingga apa yang kita lakukan ketika kita memuji Allah, ketika kita beribadah kepada Allah adalah satu hal yang berkenan di hadapan Allah, yang benar-benar sesuai dengan hasrat hati Allah. Sehingga dengan demikian ibadah kita, pujian kita terhadap Allah berkenan di hadapan Allah. Puji Tuhan. Baik, sebagai penutup dan kesimpulan, Saudara Heri dapat memimpin kita di dalam doa. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih padamu Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Menjadi satu Tuhan terang, jadi satu peringatan bagi kami. Kami pun bisa jatuh Tuhan ke dalam apa yang orang-orang Farisi lakukan. Ibadah yang sia-sia, yang tidak berkenan padamu. Karena itu selamatkanlah kami Tuhan. Kami persembahkan hidup kami pada Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang mendapatkan perkenan Tuhan dalam perkara rohani, dalam perkara ibadah kami. Seturut dengan kebenaran-Mu Tuhan, bukan dengan konsepsi manusia kami yang jatuh. Ya. Tuhan, terima kasih, kami cinta padamu. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Saudara Heri atas sharingnya hari ini. Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih Saudara Richard, Tuhan memberkati. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.